Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Aduh, nikmat banget ya. Tadi kita di awal sudah dimanjakan bagaimana caranya bersuci yang benar. Ini penting banget loh ya. Karena yang namanya taharah atau bersuci ataupun wudhu tadi ya, adalah merupakan salah satu syarat sahnya ibadah sholat kita. So nanti insya Allah kita akan jadikan pentingnya bersuci di tema kita yang pertama. Yang kedua, jatuh bangun kehidupan. Aduh, ini bakal seru banget. Dan tidak kalah seru lagi, nanti kita akan membahas tentang hati-hati, godaan, tundukan pandangan. Jadi ini kadang-kadang godaan tuh muncul dari pandangan mata kita ke hati, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim, nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustadz Subhi Al-Buhuri, ada Ustadz Abdurrahman Jailani, dan seperti biasa segmen khusus kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Baik, langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, pentingnya bersuci bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Subhi Al-Buhuri. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh udah ngasih waktunya buat kita ini. Sama-sama, saya juga makasih udah dikasih waktu di sini, Beb. Masya Allah, Masya Allah. Baik Guru, ini kadang-kadang ya kita ini suka apa ya, bahasanya kayak apa ya, kayak capung cebok, ada yang bilang gitu. Wudhu cepet banget ente, kalau orang Betawi bilang kayak capung cebok agak ada khusu-khusunya. Ada udah gitu masih ada yang jawab nih, ya ilah wudhu aja pakai khusu. Ya kan kata gitu kan, Ya. sholat khusu, wudhu mah biasa aja. Nah ini mudah-mudahan ada pencerahan nih dari Guru, silakan Guru. Baik, terima kasih Habib Ali Zainal Abidin Syihab ya, dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu, alhamdulillah hari ini kita bicara tentang bagaimana taharah, bagaimana nazafah. Dan mungkin dalam sebuah tema yang saya sampaikan, Al-Islam dinut taharah. Islam itu adalah merupakan agama kebersihan. Coba kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih Islam, ya, yang paling pertama dibahas adalah babut taharah. Bab bagaimana bersuci. Diawali dari anwa'ul miyah, dari jenis-jenis air, mana air yang suci dan mensucikan, mana air yang sedang suci, dia suci tapi dia tidak mensucikan. Dan seterusnya an-najasah, bagaimana najis itu, bagaimana hadath, kemudian istinja, kemudian mandi, bagaimana kalau tidak ada air, apa yang harus kita lakukan. Yang jelas Islam begitu memperhatikan kebersihan, begitu memperhatikan apa yang disebut dengan at-taharah awin nadhafah. Dan an-nadhafatu juz'un la yatajazza minal iman. Yang namanya taharah, yang namanya bersuci itu adalah merupakan juz'un la yatajazza. Tidak bisa dipisahkan. Dari apa? Dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat dua sisi mata uang, uang itu gak akan laku kalau cuma ada satu sisi. Ya, mungkin orang sangka itu uang palsu, tapi dia harus saling melengkapi. Sisi yang A dan sisi yang B. Sisi yang satu dengan sisi yang lain. La yatajazza, dia tidak bisa dipisahkan. Dari apa? Dari keimanan. Dan kita bisa mengatakan bahwa an-nazafatu minal iman. Dan kemudian at-taharatu qadiyatun imaniyah. Yang namanya tahara, yang namanya bersuci adalah qadiyatun imaniyah. Perkara keimanan. Dan kalau ini ada hubungannya dengan keimanan, berarti kalau tidak disempurnakan, kita tidak pelajari dan tidak kemudian mengamalkan taharah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti ya bisa jadi orang itu kehilangan keimanan. Atau paling tidak sempurna keimanannya.
Kita kan pengen semuanya juga sempurna. Ya, semuanya juga lengkap sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Shadaqallahul azim. Jadi sebetulnya ya ini di tengah ada berita dari Allah, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Ini cerita tentang rumah Allah atau masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang disebutkan yuhibbuna an yatatahharu. Mereka menyukai untuk membersihkan diri mereka, untuk mensucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah suka kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mensucikan diri, yang membersihkan diri mereka. Nah, karena di sini ada kalimat yuhibbuna an yatatahharu. Ya, mereka adalah orang yang suka membersihkan diri. Membersihkan diri di sini baik secara hissiyah, ya, kesucian badan, wudu, mandi, tayammum, atau taharah ma'nawiyah, ya, yang sifatnya nggak kelihatan, membersihkan hati misalnya, ya, itu ya kemudian menjadi pembersihan jiwa, pembersihan hati, dan dua-duanya ini ya harus ada di dalam diri setiap orang yang mengaku sebagai followersnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di sini disebutkan ya, dan Nabi juga pasti ya sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau Allah menyukai hamba-hamba yang mensucikan diri, pasti Nabi adalah makhluk yang paling bersih hatinya, paling bersih dan paling sempurna bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan dan mensucikan dirinya. Kemudian dari ayat ini jelas ada firman Allah yang menyebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Tadi saya sudah sampaikan, baik itu secara kesucian badan, pakaian, tempat, tapi juga ada kesucian atau kebersihan hati, kebersihan pikiran, kebersihan langkah dan perbuatan. Karena itu biasanya diawali dari bagaimana kita membersihkan badan kita, ya, syarat sahnya aja sebelum kita sholat kita gak akan diterima tanpa toharoh, tanpa bersuci. Ya, ini sebetulnya sebelum kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersihkan dulu, baik jasadnya, baik badannya, maupun ya kayak hadas itu kan sesuatu yang gak kelihatan. Ya, kalau ada orang yang junub, itu kan gak kelihatan dia kotorannya. Tidak seperti orang melihat najis di badannya misalnya. Itu tadi ada kotoran burung misalnya waktu mau ke masjid. Ya, dia ada kotoran burungnya di tubuhnya. Kemudian orang lihat itu najis misalnya. Itu ada kotoran entah misalnya hewan-hewan yang lain. Sehingga dia berusaha untuk membersihkan. Tapi ada bagian yang tidak kelihatan sama orang lain, kita yang tahu. Ya. Nah, kemudian saya akan sambung ya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Ya. Di sini Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini juga dipanggil oleh Allah, wahai segenap orang-orang yang beriman. Ya, ini yang dipanggil adalah orang-orang yang punya keimanan, karena toharoh tadi adalah merupakan perkara yang tidak bisa dilepaskan dari keimanan seseorang. Idza qumtum ilas shalah, kalau kita mau sholat, ya bersihkan. Ya, ini ayat tentang wudu. Ya, mudah-mudahan kita adalah menjadi followersnya baginda Nabi SAW. Ya Allah. Ya, kadang Amin. ada banyak nih orang mau sholat, wudunya aja nggak paham. Bahkan dalam satu perjalanan haji,
Itu makanya saya pernah bikin sketsanya gitu. Karena ada orang di pesawat tayamum sambil ngusap telinga, kemudian sampai kaki diusap. Saya bilang, Bapak lagi ngapain? Saya tayamum. Kata, loh kok tayamum sampai ke kaki-kaki? Jangan-jangan waktu di tanah air Bapak tayamum pakai kumur-kumur juga gitu. Pakai debu gitu kan. Nah, berangkat dari situ berarti orang yang mau berangkat haji kan mestinya itu dia udah mau menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Iya. Mestinya dia sudah melewati bab toharoh. Sholatnya udah rapi, zakat, puasa dan kemudian disempurnakan dengan haji. Ya, yang nanti balasannya laisa lahu jazaun illal jannah. Oh Allah. Ya, nah di sininya aja belum paham. Wudunya kadang-kadang al-israf fi isti'malil ma, berlebihan menggunakan air sampai basah semuanya gitu. Oh, kalau dia memahami isbagul wudu silahkan. Ya, karena Nabi juga dalam satu hadis menyebutkan bahwa idza kumtum ila shalah fa asbigul wudu. Kalau mau sholat isbagul wudu, sempurnakan wudunya. Tapi bukan berarti terlalu berlebih ataupun justru dia membuang-buang air yang banyak, tabzir ya. Walaupun kita berwudu dengan air laut, ya kita jangan kemudian berperilaku israf ya. Ada orang yang nggak paham. Tadi alhamdulillah tayangan yang disiapkan ya sudah waktu membasuh telinganya, semua bagiannya disapu, dia tahu mana sunnahnya. Ya misalnya dalam Islam walaupun tamadmud itu ya bukan merupakan wajib wudu ya. Walaupun ada juga yang mengatakan mazhab yang mengatakan itu bisa wajib. Tapi inilah ya Nabi juga bersabda laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalau enggak memberatkan buat umatku ya dia diperintahkan bersiwak ya bersamaan dengan wudunya. Ini kan luar biasa. Mulutnya dibersihin. Kemudian istinsak, istintar, air dimasukin. Ini mudah-mudahan ya kita yang lagi penyakit flu coba aja dijajal, masukin air kemudian buang. Adabnya buangnya ke kiri. Tapi lihat-lihat juga jangan-jangan pas di situ ada sebelahnya imam gitu kan. Mentalnya sampai jauh banget gitu kan. Nah ini buang ke kiri ya. Itu adalah merupakan bagian dari taharah. Tapi kita tidak berlebihan. Isbag mungkin kita melewati atau melebihkan tapi tidak juga berlebihan. Ada orang lagi cuci kaki sampai ke dengkul. Ini kepanjangan, ini kebanyakan. Ya kalau ka'bain mata kaki kita lebihin dikit. Itu bagian dari isbag. Dan banyak sekali di dalam al-Islam. Diantaranya misalnya kita diajarkan qasus sarib. Kumis saja dirapiin. Ya enggak Beb? Ini kayak Habib begini kan jangan sampai acak-acakan kumis. Makan nasi goreng, di sini ada ketimun, di sini ada kol gitu kan. Begitu juga jenggot. Ya, malahan waktu kita lagi wudu, ini di zaman Nabi loh. Waktu wudu jenggotnya enggak ditahliyah namanya. Enggak dibersihin. Kata Nabi, lihyah itu adalah minal wajah. Jenggot itu adalah bagian dari wajah. Makanya ditahlilul lihyah artinya benar-benar dibersihin. Iya. Ya kan? Jangan sampai ya kebetulan habis makan nasi kebuli tulang ayam nempel di sini. Nyangkut gitu ya. Oh, kumis dirapiin, kemudian juga taklimul adhafir, gunting kuku, natul ibad, bulu ketiak. Ya kita bukan cuma mau umroh aja nih dirapiin. Kadang-kadang kan mau umroh kalau nggak dicukur gimana nanti laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim nggak taunya kelihatan. Ya. Dan banyak lagi sunnah-sunnah baginda Nabi SAW yang semuanya sangat memperhatikan an-nazafah wa tahara. Kebersihan atau kesucian badan, pakaian, tempat dan bahkan kesucian hati. Masya Allah, ini kalau ngebahas masalah ini mungkin bisa berepisode-episode ya Guru ya. Oh iya. Masya Allah, memang penting sekali untuk hal ini ya. Dan mohon izin Guru, Ali potong karena ini sudah ada pertanyaan dari media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. @fauzi123. Ya. Kalau kita sholat asar tapi kita belum mandi seharian, masih sah nggak sih sholatnya? Baik, ini ada pertanyaan ya. Kalau kita sholat asar belum mandi seharian. Dari pagi belum mandi. Ya sebenarnya sih selama dia tidak junub
Selama dia tidak junub, mau dia nggak mandi dari seminggu yang lalu, ya seandainya misalnya dia lagi camping ya nggak ketemu Iya. air, seminggu dia nggak mandi. Selama dia tidak Tidak junub, junub. dan ayatnya tadi adalah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Karena wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau junub baru dia mandi. Nah, itu dengan mandi wajib. Tapi ya kalau baru 1 harian sih wajar aja. Kalau selama dia tidak yakin ada kotoran ya di dalam tubuhnya, maka sholatnya insya Allah sah. Sah. Tapi nggak enak juga kalau nggak pakai Nggak mandi, mandi. Gelisah orang, apalagi kalau gerah kan, garuk mulu. Ini khawatir akan mengurangi Keimanan ya. nilai sholatnya. Sholatnya. Iya, begitu. Masya Udah mandi Allah. dulu kayaknya nih langsung. Nih. Langsung mandi ya, Insya Allah. Baik, terima kasih guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Al Ustadz Ujae. Ini dengan jatuh bangun kehidupan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.